Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang membersamainya, yaitu para sahabat, mereka keras kepada orang kafir. Tapi lemah lembut dengan sesama mereka, berkasih sayang. Tidak sebaliknya, kepada sama kaum muslimin keras, kepada orang kafir berlemah lembut. Itu karakter munafikin. Allah menyatakan, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian perhatikan orang munafik ketika mereka berbicara kepada saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kaum muslimin yang menganggap saudara kepada orang kafir munafikin. Ini ayat. Kalau sahabat dan kaum muslimin dalam Al-Fat, asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Keras kepada orang kafir tapi berkasih sayang dengan orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Maka Allah menemukan bahwa hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Kalau Allah pilih beliau untuk dirinya dan diutus menjadi pembawa risalahnya. Tsumma yanzuru ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Lalu Allah melihat lagi kepada hati manusia-manusia lain selain hati Nabi Muhammad SAW. Allah temukan hati-hati para sahabatnya sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi-Nya dan menjadi penolong-penolong agamanya. Di tangan mereka lah Islam ini jaya. Di tangan mereka lah orang-orang ini menguatkan agama ini. Nabi SAW ditopang oleh manusia paling berkualitas. Dengan tantangan dakwah terberat. Nyaris dari segala segi, dari segi sosial, apalagi dari segi teologi. Dari segi geografis, sangat keras medannya. Dari segi karakter orang-orangnya dan seterusnya terberat. Maka diutus Nabi terbaik, dipilih orang-orang terbaik untuk menjadi penopang Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah para sahabat sebagai seutama-utama manusia. Maka banyak sekali hadis-hadis bahkan ayat yang memuji, menyanjung, menjelaskan keagungan dan kehebatan kualitas para sahabat. Salah satunya surah Al-Fat. Ayat terakhir, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang membersamainya, yaitu para sahabat, mereka keras kepada orang kafir. Tapi lemah lembut dengan sesama mereka, berkasih sayang. Tidak sebaliknya, kepada sama kaum muslimin keras, kepada orang kafir berlemah lembut. Itu karakter munafikin. Allah menyatakan, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian perhatikan orang munafik ketika mereka berbicara kepada saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kaum muslimin yang menganggap saudara kepada orang kafir munafikin. Ini ayat. Kalau sahabat dan kaum muslimin dalam Al-Fat, asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Keras kepada orang kafir tapi berkasih sayang dengan orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-54.
Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Ya orang-orang yang beriman, kalau kamu murtad dari agama Allah, Allah akan datangkan kaum lain, kaum pengganti yang tidak seperti kalian. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Mereka keras kepada orang kafir, tapi berlemah lembut dengan sesama kaum muslimin. Sesuai dengan karakteristik para sahabat. Tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna minallahi wadwana. Kamu lihat mereka itu ruku sujud. Ruku sujudnya berkualitas, berkuantitas. Makanya diungkapkan dengan rukkaan sujada, tidak roki'ina sajidina, enggak, tapi dengan sigat mubalaghah. Ruku sujudnya luar biasa hebat. Lihat hatinya, kata Allah, ya betaguna fadla minallahi wa ridwana. Hanya mencari keriduan Allah, hanya mencari karunia Allah dan keriduan. Niat mereka dibongkar oleh Allah. Niat mereka tulus. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Ramah, sumringah, peduli, perhatian, akhlaknya mulia, menyenangkan banyak orang. Dan itulah gambaran mereka dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Quran aja memuji para sahabat. Allah memuji mereka. Luar dalamnya, termasuk dalamnya Allah melihat. Allah kan tahu, Allahu alimun bidati sudur. Allah mengetahui semua isi manusia, isi hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Niat mereka Allah tahu. Dan Allah melihat niat para sahabat dalam beramal, dalam beribadah. Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Sungguh ikhlas. Dan banyak lagi ayat lain yang memuji para sahabat. Lihat akhlaknya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dan orang-orang yang tinggal di negeri Madinah, itu para sahabat Muhajirin dan Ansar. Para sahabat Ansar yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu, Ansar itu sangat mencintai Muhajirin, orang yang hijrah. Dan mereka sedikit pun tidak merasakan keberatan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya walaupun mereka butuh. Ada Muhajirin datang, kata Nabi SAW, siapa yang mau memuliakan tamuku? Saya ya Rasulullah, kata orang Ansar. Dibawa ke istrinya, ada makanannya. Muliakan akrimi dhaifa Rasulullah SAW. Muliakan tuh tamu Rasul SAW. Kata istrinya, enggak ada, kecuali satu porsi untuk makan malam anak kita. Siapkan. Disiapkan, dimatikan lampu, tamunya dipersilakan makan, dia juga pura-pura ikut makan. Ceplak kayak gitu. Padahal nggak makan. Tamunya dipersilakan tidur dalam keadaan kenyang. Semalaman anaknya merengek, lapar, minta makan, nggak ada lagi makan. Besoknya Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ayat ini turun surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan sahabatnya, saudaranya, walaupun mereka butuh. Jaminan Allah. Siapa orang yang sudah bersih dari kerakusan, ketamakan dunia, termasuk tidak sayang terhadap harta demi memuliakan tamu saudaranya, mereka bahagia. Lihat akhlaknya. Ini para sahabat dipuji oleh Allah dalam banyak ayat. Belum lagi hadis Nabi SAW. Dalam salah satu hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ya'ti ala unasin zamanun yaghzu fi'amun minan nas. Yuqalu lahum fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulun na'am fayuftahu lahu. Thumma yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum fikum man ra'a man sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Thumma yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulun na'am fayuftahu lahum. Kata Nabi SAW, nanti akan datang satu zaman kepada manusia. Sekelompok orang perang melawan musuh. Lalu ditanyakan. Tidak disebut siapa yang bertanya. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama ini, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, mungkin malaikat yang bertanya. Adakah di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah SAW? Rasulullah sudah wafat. Ada nggak yang pernah melihat? Berarti ada nggak sahabat di antara kalian? Dijawab, ya. Ada 1-2 sahabat yang ikut perang bersama pasukan ini. Akhirnya dimenangkanlah mereka dalam peperangan. Hanya karena ada 1-2 sahabat di pasukan itu. Datang lagi zaman berikutnya. Ada sekelompok manusia berperang. Ditanya, adakah di antara kalian orang yang melihat sahabat Rasulullah SAW? Berarti tabi'in. Ada nggak tabi'in di antara kalian, di antara pasukannya? Dijawab, ya ada. Lalu dimenangkanlah mereka dalam peperangan. Hanya karena ada seorang tabi'in yang pernah berjumpa dengan seorang sahabat Nabi SAW. Di generasi berikutnya, sekelompok manusia perang lagi. Ditanya lagi, adakah di antara kalian orang yang melihat orang yang pernah melihat sahabat Nabi SAW? Jadi ketiga generasi setelah generasi Nabi, yaitu tabi'un tabi'in. Ada nggak di kalangan kalian tabi'un tabi'in yang ikut perang di sini? Dijawab, ya ada. Dimenangkanlah mereka dalam perang tersebut. Coba lihat keutamaan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ini belum terjadi ketika Nabi berbicara ini. Nabinya masih hidup. Tapi Nabi SAW memberitahukan nubuah ini. Nanti akan datang zaman kepada kalian. Dan ini menunjukkan keutamaan, keagungan sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Masih dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun? Qal al-qarnul ladzi ana fihi, thumma tsani, thumma tsalits. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, manusia mana yang terbaik? Sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidupnya di hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, manusia terbaik adalah generasi yang aku ada di dalamnya. Generasi Nabi dan para sahabat, lalu generasi berikutnya dan generasi berikutnya lagi. 3 generasi yang beliau sebut sebagai generasi terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kata Abu Sa'id, kana baina Khalid bin Al-Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'un fasabbahu Khalid. Ada perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka berkatalah Rasulullah SAW, la tasubbu ahada min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim walau nasifahu wala nasifahu. Karena apabila salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu pahalanya nggak akan sebanding dengan infak salah seorang di antara
para sahabat walaupun hanya dengan segenggam gandum atau setengahnya. Sahabat infak dengan gandum atau setengah cidukan, kita infak dengan emas sebesar gunung Uhud. Itu pahala infak kita sebesar gunung Uhud nggak akan ada setengah dari pahala infak sahabat hanya dengan gandum. Padahal nilainya jauh ya. Gandum segenggam itu ribuan rupiah bukan dolar. Belum tentu 5.000 seciduk gitu. Emas sebesar gunung Uhud itu bisa bikin negara itu. Entah berapa triliun nilainya. Manfaatnya kalau diinfakkan, disedekahkan, hutang negara Indonesia bisa lunas itu, bahkan sisa ya. Manfaatnya luar biasa. Tapi pahalanya jauh berbeda. Kenapa? Nilai keikhlasan. Apa yang dirasakan setelah infak? Kalau para sahabat setelah infak tuh plong. Kalau kita setelah infak tuh, sayangnya itu hasil usaha, hasil keringat sendiri dikasih kan gitu ya. Beda itu rasanya. Dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu tentang kisah seorang sahabat Hatib yang mengutus seorang perempuan membawa surat. Nabi SAW itu akan menyerang kota Mekah, akan menaklukkan kota Mekah. Ini rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Biar surprise gitu mendadak. Hatib, seorang sahabat, memiliki banyak kerabat di Mekah, keluarga yang belum muslim. Takut mereka kenapa-napa. Diberitahu lewat surat. Dikirim kurir seorang perempuan. Nabi SAW diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Kalau Nabi SAW menyuruh Ali dan dua kawannya untuk menyusul. Disusul di tengah jalan. Mana surat yang kamu bawa? Nggak ada. Dibuka barang-barangnya bawaan. Nggak ada juga. Ali bin Abi Thalib sampai bersumpah demi Allah, kalau kamu tidak memberikan, saya telanjangi kamu. Mungkin disimpan di balik pakaiannya. Dan Ali nggak mungkin berani menyentuhnya. Tapi demi keamanan negara, wasiat Rasulullah SAW akan saya laksanakan. Wanita ini melihat kesungguh-sungguhan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, akhirnya dia mengeluarkan surat itu di tengah ikatan rambutnya. Dibawa kepada Nabi SAW. Ternyata yang mengirimnya Hatib bin Abi Balta'ah. Mendengar itu Umar langsung berkata, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadzal munafiq." Biarkan saya ya Rasulullah, saya akan penggal kepala orang munafik ini. Dia melakukan dosa besar, membesarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi wasallam? La, tidak. Innahu qad syahida badran. Wa ma yudrika la Allah ittala ala ahli Badar faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jangan wahai Umar. Karena dia seorang pahlawan Badar. Ikut pada waktu perang Badar, perang pertama dalam Islam, dan ini menguji iman mental. Apalagi tidak sengaja, perang Badar ini tidak direncanakan. Makanya tidak semua sahabat ikut, cuma 300 orang, 313. Bermaksud mencegat kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum Islam, pulang dari Syam, mau ke Mekah, membawa hasil perdagangan, mau dicegat, dirampas lagi. Karena apa? Itu harta muhajirin yang dulu harus ditinggal di Mekah, tidak boleh dibawa. Abu Sufyan yang saat itu mendengar berita ini langsung mengirim berita ke Mekah, penduduk Mekah langsung mengerahkan pasukan 1.000 orang. Jadi nggak sengaja mau berperangnya itu. Mental, iman kaum muslimin teruji di sini. Tidak mundur mereka. Hanya dengan 313 orang menghadapi musuh lebih dari 3 kali lipatnya. Kalau bukan iman, nggak pernah punya pengalaman berperang. Jumlahnya 1/3 dari jumlah musuh. Otomatis karena tidak direncanakan berperang, pedangnya seadanya.
Karena yang akan dihadapi bukan pasukan tadinya, tapi para pedagang. Ternyata berjumpa dengan pasukan yang berjumlah 3 kali lipat. Dan Hatib termasuk salah satunya. Dia pahlawan Badar. Kata Nabi SAW, jangan ya Umar. Karena dia pahlawan Badar. Tahukah kamu bahwa Allah Azza wa Jalla pernah berkata kepada para pahlawan Badar, "I'malu masyi'tum." Lakukan apapun yang kalian mau. Qad ghafartu lakum. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga ada 2 jenis manusia yang dosanya diampuni sebelum dosanya dilakukan. Pertama Nabi Muhammad SAW. Sebelum dosanya dilakukan sudah Allah ampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah telah mengampuni dosamu hai Muhammad yang lalu ataupun yang akan datang. Sudah diampuni. Kedua, para pahlawan Badar, apapun dosa yang mereka lakukan Allah ampuni. Karena sudah teruji kehebatan imannya pada waktu perang Badar. Adapun hadis yang menyatakan seperti umpamanya saum Arafah. Saum Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Muharram hanya setahun yang lalu. Kalau Arafah setahun yang lalu. Dihapus, setahun yang akan datang dihapus. Apa maknanya? Kalau kita sudah saum Arafah bebas berbuat dosa selama setahun yang akan datang. Padahal Arafah tiap tahun ada ya. Saya mah seumur hidup sudah diampuni dosanya. Karena seumur hidup saya mah Arafah terus. Akhirnya bebas berbuat dosa. Salah, keliru. Tapi maknanya dibeberkan oleh para ulama. Salah satunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maksud diampuni dosa setahun yang akan datang adalah Allah anugerahkan hidayah, taufik untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa di setahun yang akan datang. Itu maknanya. Adapun orang yang dosanya yang akan datang dijamin diampuni hanya 2. Nabi SAW dan para pahlawan Badar. Sebuah hadis diterima dari Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Muslim ada dalam kitab sahihnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Makna berbaiat di bawah pohon disebut dengan baiatur ridwan, dan ini terjadi di satu lembah namanya Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW bermimpi, apa mimpinya? Masuk kota Mekah dengan aman, melakukan haji tanpa pencegahan dari orang-orang kafir. Dalam surah Al-Fat 27 Allah menyatakan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum aw muqassirina la takhafun. Allah akan, di sini disebutkan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Allah telah membuktikan kebenaran mimpi Rasul SAW. Padahal belum. Kalau belum, tapi diartikan, diungkapkan dengan telah pakai fi'il madhi, bentuk past tense gitu. Belum terjadi, tapi diungkapkan dengan bentuk past tense. Berarti ini pasti. Allah pasti akan membuktikan kebenaran mimpi Rasulnya, bahwa kalian akan masuk Masjidil Haram dengan aman, insya Allah. Kalian membotaki rambut kalian atau hanya sekedar memotong pendek, tahalul. Saat itu kan Nabi dan para sahabat masih di Madinah, Mekah masih dikuasai oleh orang kafir. Orang-orang muhajir kangen ke Mekah, mau haji nggak bisa, dihalangi. Lalu Nabi bermimpi begitu. Senang para sahabat. Akhirnya mereka berangkat sebanyak 1.400 orang
berangkat ke Mekah. Ya bawa senjata karena mau haji. Yang dibawa hanya golok untuk alat menyembelih. Ya bawa tameng, bukan untuk perang. Sampai ke perbatasan kota Mekah namanya Hudaybiyah. Di sana ada sebatang pohon. Beliau istirahat dulu. Nah, Hudaybiyah ini termasuk salah satu di antara miqat bagi orang yang haji dari luar Mekah, boleh mengambil miqat di Hudaybiyah, perbatasan kota Mekah, perbatasan tanah haram. Mereka, Nabi dan para sahabatnya pasang tenda di sana. Lalu diutuslah Utsman ke Mekah. Minta izin, mereka mau haji. Nabi dan para sahabat yakin karena ada wahyu Allah. Kalian akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Diutus Utsman karena Utsman tokoh yang dihormati di kalangan orang Quraisy. Nah, Utsman masuk, disambut, lalu ada negosiasi yang ulet, sengaja dilamakan Utsman. Disebar isu Utsman sudah dibunuh. Sampai isu ini kepada Nabi SAW dan para sahabat, marah beliau. Lalu beliau mengajak siapa yang mau berbaiat menebus darah Utsman. Semuanya berbaiat, 1.400 orang di bawah pohon. Itu yang kemudian disebut dengan Baiatul Ridwan. Kecuali ada satu yang tidak mau, pengecut, dia menyingkir sendiri. Melihat begitu orang kafir Quraisy kan tetap memantau kondisi Nabi dan para sahabat. Sudah baiat mau perang, takut mereka. Dilepas Utsman. Perang lagi, nggak jadi itu perangnya. Nah, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu disebut dengan baiatul ridwan. Kata Nabi SAW, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'at tahta syajarah. Tak akan masuk neraka seorang pun yang pernah berbaiat di bawah pohon ini. Allah menyatakan dalam surah Al-Fat ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu, hai Muhammad, di bawah sebuah pohon. Allah tahu hati-hati mereka. Dan fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka. Mereka benar-benar serius loh. Siap mati demi membela Utsman yang dikabarkan sudah dibunuh. Akhirnya Utsman dilepaskan, nggak jadi perang. Tapi tekad mereka sudah Allah ketahui. Makanya dijamin mereka itu sebagai apa? Sebagai para ahli surga. Bahkan ada seorang pun di antara mereka yang masuk ke neraka. Dan orang-orang inilah yang kemudian dipanggil secara khusus oleh Nabi SAW pada waktu perang Hunain. Ketika Nabi sudah menaklukkan kota Mekah, cerita tadi masih panjang tuh. Tapi kalau ini dilanjut sampai Isya tuh nanti. Intinya nggak jadi Nabi haji setahun itu. Lahirlah perjanjian Hudaybiyah yang isinya sepintas merugikan kaum muslimin. 3 poin terutama. Pertama, Nabi dan sahabat harus pulang lagi, nggak boleh haji tahun itu, tahun depan boleh. Para sahabat kecewa sampai Umar menyatakan, bukankah engkau Rasulullah? Ya, bukankah kita berada di pihak yang benar? Ya, kenapa kita mengalah? Bukankah engkau bilang Allah berjanji kita akan masuk Masjidil Haram secara aman? Iya. Kenapa kita nggak bisa? Apa kata Nabi? Aku kan tidak mengatakan tahun ini, hai Umar. Wahyu juga ayat tidak menyatakan tahun ini, tapi tahun depan. Sudah diam, ya. Terjadi perang perjanjian Hudaybiyah. Nabi dan para sahabat harus pulang. Tahun depan baru boleh. Terus kalau ada orang Mekah masuk Islam, pindah ke Madinah, wajib dipulangkan lagi. Tapi kalau ada orang Madinah yang kabur ke Mekah murtad, tidak boleh diambil lagi, harus dibiarkan ke Mekah. Karena secara sepintas rugi ya. Disetujui oleh Nabi SAW. Para sahabat banyak yang nggak setuju, lihat. Kecewa mereka, tapi ini wahyu.
Apa yang terjadi? Yang terjadi 3 poin yang kelihatan seperti merugikan, ternyata menguntungkan. Analisanya ini panjang, makanya nggak cukup, nggak diterangkan sekarang. Tapi yang jelas, sebelum tahun depan, orang kafir kan banyak melanggar perjanjian, diserbu sebelum tahun depan. Ditaklukkanlah kota Mekah. Dan kaum muslimin bisa melakukan umroh dengan aman, ada yang tahalulnya botak, ada yang hanya pendek, maka terbuktilah mimpi Rasul SAW yang berupa wahyu tadi. Nah, setelah beres penataan kota Mekah, mau pulang ke Madinah. Di tengah jalan, di sebuah lembah namanya Hunain, mereka diserbu. Diserang secara dadakan oleh orang-orang kafir yang sudah lama menunggu. Pacar kacir. Para jumlah mereka sangat besar. Dalam sejarah bangsa Arab belum pernah ada pasukan sebesar itu, 12.000 orang. Sampai orang sekali Abu Bakar menyatakan, lan nuglaba bikathratina. Kita nggak akan bisa dikalahkan perang manapun. Saking banyaknya pasukan kita. Para perang Badar sedikit menang, perang Uhud juga tidak kalah, perang Ahzab tidak kalah, walaupun kalah jumlah. Apalagi sekarang 12.000 orang. Tiba-tiba diserang kocar kacir. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah 25, id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan jumlahnya banyak pasukan kalian. Kalau banyaknya pasukan itu nggak manfaat sedikit pun bagi kalian. Kocar kacir. Nabi SAW dibiarkan sendiri melindungi diri sendiri menghadapi serangan lawan. Nabi teriak, mana pahlawan Badar, mana pahlawan Uhud, mana pahlawan Ahzab, nggak digubris. Barulah Nabi selesai menyatakan, mana orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon. Kemari. Terdengar oleh orang-orang yang berbaiat di bawah pohon tersebut, mereka berdatangan, membentuk formasi di sekitar Rasul SAW, bertahan, bisa balik menyerang, dan menanglah mereka. Ini keutamaan orang yang berbaiat di bawah pohon. Disebut bai'atur ridwan. Ada jaminan dari ayat, jaminan dari hadis Nabi SAW bahwa mereka tak ada satupun yang masuk neraka. Semuanya dijamin sebagai ahli surga. Itulah manusia-manusia terbaik setelah Rasul SAW. Itu para khulafaur rasyidin. Terus 6 orang yang juga sudah dijamin masuk surga bersama khulafaur rasyidin. Terus para pahlawan Badar dijamin semua dosanya diampuni. Dosa sebesar yang dilakukan oleh Hatib tadi, yaitu membocorkan rahasia Rasulullah SAW, masih juga diampuni. Pahlawan Uhud, pahlawan Ahzab, terus orang-orang yang berbaiat di bai'atur ridwan. Pokoknya umumnya para sahabat adalah manusia-manusia terbaik di zaman Nabi SAW. Mereka dijamin ahli surga. Dan jaminan surga bagi mereka menurut Quran karena benarnya pemahaman, pengamalan mereka, dakwah dan jihad mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari sahabat kalangan muhajir dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang juga mengikuti mereka. Mengikuti sahabat. Dalam hal apa mengikutinya? Pemahaman mereka, pengamalan mereka, dakwah dan jihad mereka. Bukan mengikuti kebiasaan jabaliyahnya, bukan. Bagaimana rambutnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana cara jalannya, bukan. Tapi pemahaman dan pengamalan agamanya diikuti. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Allah janjikan surga. Jadi yang dijamin surga, muhajirin dan ansor, yaitu para sahabat, plus orang-orang yang mengikuti mereka. Walaupun beda zaman. Seperti zaman kita. 1400 tahun lebih
jaraknya. Tapi kalau pemahaman kita, pengamalan kita tentang Islam mengikuti mereka, disebut mengikuti generasi salafus soleh dari kalangan para sahabat, kita terkena ayat ini. Dijamin Allah ridho, dijamin dijanjikan surga karena Allah menyatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Diikuti apanya? Pemahaman mereka, pengamalan mereka. Baru tuh dapat jaminan, ya. Inilah manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu para sahabat secara umum. Lalu siapa lagi kah manusia terbaik setelah sahabat? Ini judul yang kita angkat, yaitu Ahlul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.